Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya manusia yang kita semua belum pernah melihatnya, tapi kita sangat rindu kepadanya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca salawat dan berusaha menteladani beliau, kita bertemu dengan beliau nanti. Semoga kita semua diaku oleh beliau sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang salat Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah, takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Kullu syai'in ajalun. Segala sesuatu ada batas akhirnya. Kesenangan yang kita rasakan di dunia ini ada batas akhirnya. Kesengsaraan yang kita rasakan di dunia ini ada batas akhirnya. Begitupun nyawa kita yang ada dalam tubuh kita ini ada batas akhirnya. Ada saatnya kita meninggalkan keluarga, ada saatnya kita meninggalkan rumah, ada saatnya kita meninggalkan pekerjaan, harta yang kita kumpulkan. Ada saatnya kita meninggalkan teman-teman kita. Ada saatnya kita meninggalkan anak dan istri kita. Hadirin rahimakumullah, harus kita sadari bahwa perjalanan kita semua sedang menuju garis finish kehidupan kita. Kita sedang menuju akhir dari kisah kehidupan kita. Mau atau tidak mau, ingat atau tidak ingat kita terhadap mati, pasti kita akan mati. Marilah kita semua berbekal dengan sebaik-baiknya bekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah melakukan amal soleh hanya karena Allah. Orang-orang yang sudah ada di kubur, orang-orang yang saat ini sedang berada di alam barzakh, mereka sedang merengek meminta kepada Allah
supaya minta dikembalikan lagi hidup di dunia. Kita bisa lihat surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang Islam tetapi melalaikan kewajibannya ketika mereka sedang hidup, mereka saat ini sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali ke dunia ini. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Rabbirji'uni, wahai Rabbku, kembalikanlah lagi aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Pasti jika aku dikembalikan lagi ke dunia, aku akan melakukan amal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Kondisi kita saat ini, keadaan hidup kita saat ini adalah keadaan di mana orang-orang yang sudah meninggal dunia menginginkannya. Status hidup kita saat ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jamaah semuanya, maka dari itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, mumpung kita masih hidup, marilah kita pergunakan waktu yang kita miliki ini, sisa waktu sebelum datangnya ajal kita manfaatkan untuk berbuat yang paling baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah dia yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Dan orang yang cerdas itu adalah dia yang beramal, yang mana amal itu untuk persiapan menuju sesuatu setelah mati. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsu. Tandanya orang yang bisa menundukkan hawa nafsu adalah dia memprioritaskan apa yang Allah sukai. Kemudian orang yang cerdas itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia beramal amal yang sebaik-baiknya, yang mana amal ini pasti akan dia temui pahalanya setelah dia mati. Keadaan setelah kita mati, hadirin rahimakumullah, sangat-sangat luar biasa beratnya. Hidup kita singkat. Paling kita panjang umur itu 70-80 tahun, paling panjang umur kita. Itu pun singkat dibandingkan dengan alam kubur yang nanti akan kita alami. Apakah di alam kubur kita akan mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya? Ketika di alam kubur kita menanti kehancuran dunia yang disebut kiamat. Setelah kiamat kita semua dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kita digiring ke alam mahsyar, di mana keadaan alam mahsyar itu luar biasa. Kita tahu matahari dunia saat ini, jarak antara matahari ke bumi itu sekitar 9.922.960.000 mil jarak dari bumi ke matahari. Dan jika itu dalam keadaan kemarau, luar biasa panasnya. Dan nanti di alam mahsyar kita semua akan mengalami di mana matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sejarak 1,5 km, bahkan kurang daripada itu. Dan kondisi kita berbeda-beda. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebahagian orang
ada yang keringatnya itu sampai mata kaki. Sebahagian orang ada yang keringatnya itu sampai betis. Sebahagian orang lagi yang keringatnya sampai ke lutut. Sebahagian orang lagi yang keringatnya sampai ke lambungnya. Sebahagian orang lagi keringatnya sampai ke lehernya. Sebahagian orang lagi ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Bahkan ada sebahagian orang yang berenang dan dia tenggelam oleh keringatnya sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Keadaan seperti itu nanti di mahsyar tergantung amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Tinggal kita pilih, kita mau taat kepada Allah atau tidak. Hadirin rahimakumullah, kita membaca Al-Quran, kita sholat, kita zakat. Tetapi mohon maaf, Al-Quran yang kita baca, sholat yang kita kerjakan tidak merubah akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Tidak merubah cara berbicara kita menjadi bicara yang baik. Tidak merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang baik. Karena apa? Karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Karena kita tidak khusyuk dalam sholat. Coba kalau kita memahami apa yang kita baca. Dan saat ini perlu kita koreksi, membaca Al-Quran hanya sebatas tajwidnya saja. Tetapi Al-Quran dibaca harusnya lebih daripada itu. Kita memahami isinya, dan setelah itu ada motivasi terhadap diri kita, ada penggerak kepada kita supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran itu. Dan di samping itu, kenapa amal-amal yang kita lakukan ini tidak merubah keadaan akhlak kita? Karena kenapa hadirin? Karena di samping kita melakukan ketaatan, kita pun tidak terlepas dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu, mumpung kita masih punya waktu saat ini, mumpung kita belum berada di alam kubur, mari kita punya kesempatan untuk berbuat yang paling baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Hadirin rahimakumullah, setelah di alam mahsyar kita sangat membutuhkan syafaat. Nanti akan datang syafaat sesuai dengan yang Allah izinkan. Bisa jadi syafaat itu datang dari keluarga kita, dari anak kita, atau dari teman-teman kita yang soleh. Dan syafaat yang sangat kita butuhkan adalah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu perbanyaklah salawat kepada beliau, yang mana inti dari salawat ini adalah kita bisa berupaya mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah syafaat kita akan melalui hisab, di mana semua amal perbuatan kita semenjak kita balik sampai kita wafat itu akan diperhitungkan, detail perhitungannya, sampai-sampai perhitungannya itu ada dalam buku catatan amal kita. Setelah itu kita akan mendapatkan buku catatan amal, dan setelah itu apa yang ada dalam buku catatan amal itu akan ditimbang. Mana amalan yang paling berat, mana amalan yang paling ringan. Apabila amal kebaikan kita berat mengalahkan amal keburukan, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, ada satu amalan yang perlu kita amalkan sehari-hari. Ada zikir yang perlu kita amalkan sehari-hari, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kalimat, yang mana dua kalimat ini sangat-sangat mudah diucapkan. Dan kalimat ini bisa memperberat timbangan amalan kita. Dan dua kalimat ini sangat disukai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Silahkan perbanyak zikir itu di keseharian kita. Karena nanti ketika kita sudah di akhirat, kita semua akan merasa menyesal.
Orang yang berbuat dosa akan menyesali akan dosanya. Orang yang soleh pun seperti itu, akan menyesali kenapa dia tidak berbuat yang lebih daripada apa yang sudah dia perbuat. Hadirin rahimakumullah, setelah kita melalui mizan, nanti kita ada telaga. Jika kita memang diakui sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diizinkan untuk bisa minum di telaga itu. Kemudian kita akan digiring ke Siratal Mustaqim, sirat di mana semua kita akan melewatinya. Dan di bawah sirat itu ada neraka. Jika kita selamat dalam melewati sirat itu, kita akan dipertemukan di Qantoroh, yang mana Qantoroh itu adalah peradilan terakhir antara manusia dan manusia, antara manusia dan makhluk Allah lainnya. Apabila seseorang mendolimi orang lain, maka di Qantoroh itulah peradilannya. Apabila ada seseorang yang mendolimi makhluk Allah yang lain, kucingkah itu, ayamkah itu, pepohonankah itu, maka itu nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya di Qantoroh setelah kita selamat melewati sirat. Setelah itu jika kita selamat semuanya, kita insya Allah akan masuk surga sesuai dengan amal-amal unggulan kita. Jika amalan unggulan kita adalah salat 5 waktu kita kerjakan di masjid berjamaah, kemudian kita banyak salat sunat, salat duha, salat tahajud, salat mutlak, dan salat-salat yang lainnya, tentu kita akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga dari babus shalah, pintu salat. Kita akan masuk surga insyaallah sesuai dengan amalan unggulan kita. Semua rangkaian yang akan kita lalui itu tergantung amal-amalan kita saat ini. Itu saja yang bisa khatib sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah.